Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Elokvaiko, NIM 16030966038. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Anda saja Ibu Sukasih, dan kepada para Dewan Penguji pertama, penguji kedua, penguji ketiga, dan penguji keempat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Gambar Kartun Terhadap Pemahaman Konsep IPS pada Siswa dalam Pembelajaran IPS di kelas 4 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang pada tahun ajaran 2019-2020. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek kognitif yang menentukan keberhasilan atau tidaknya siswa dalam melewati sebuah proses pembelajaran. Agar siswa mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya di jenjang yang lebih tinggi lagi. Ketika pemahaman konsep yang dimiliki siswa tentang suatu konsep itu baik, maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut telah berhasil secara kognitif dalam melewati proses pembelajaran. Begitupun sebaliknya, ketika pemahaman yang dimiliki siswa tentang suatu konsep itu kurang baik, maka berarti siswa tersebut itu belum mampu melewati sebuah proses pembelajaran dengan baik. Maka dari itu, untuk pemahaman konsep itu sangat penting dimiliki bagi setiap siswa yang telah melalui proses pembelajaran. Tingkat pemahaman siswa sangat dipengaruhi oleh adanya kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Salah satu hal yang menentukan kualitas pembelajaran adalah penggunaan model pembelajaran. Namun pada kenyataannya masih kita jumpai di sekolah-sekolah, masih banyak sekolah yang kurang memperhatikan penggunaan model pembelajaran. Kurangnya penggunaan model pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan di masing-masing. Pembelajaran biasanya hanya dilaksanakan dengan menggunakan model atau metode ceramah atau konvensional, di mana guru menjadi pusat dalam sebuah proses pembelajaran. Minimnya penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Banyak guru yang masih menggunakan metode atau model yang tradisional, konvensional, atau ceramah. Hanya berupa bantuan dengan alat indera, biasanya hanya menggunakan papan tulis maupun media buku pelajaran saja. Penggunaan media pembelajaran yang tepat pada dasarnya itu akan sangat membantu siswa untuk menerima dan menangkap materi pembelajaran yang diajarkan di sekolahannya tersebut. Pendidikan pada masa kini banyak sekali ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan sosial atau biasa kita sebut adalah IPS. IPS juga merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Itu biasanya itu meliputi berbagai aspek. Ada aspek ekonomi, aspek sosial, sikap mental, dan aspek hubungan sosial. Keberhasilan proses belajar dapat dilihat dari keberhasilan siswa mengikuti kegiatan proses pembelajaran tersebut. Kegiatan pembelajaran meliputi aktivitas siswa, keterampilan siswa, serta kesiapan siswa dalam menerima materi pelajaran. Nah, biasanya itu gambar kartun dapat membangkitkan minat siswa dalam belajar IPS. Media gambar dapat menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif, efisien, inovatif, dan kreatif tentunya, serta menyenangkan. Untuk hasil belajar yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang peneliti ambil dari permasalahan tersebut yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan media gambar kartun terhadap pemahaman konsep IPS pada siswa dalam pembelajaran IPS di kelas 4 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan media gambar kartun terhadap pemahaman konsep IPS pada siswa dalam pembelajaran IPS di kelas 4 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Dan ada penelitian terdahulu di
peneliti di dalam buku skripsi penelitiannya ada 3 penelitian terdahulu, dan ketiganya itu sama-sama berkaitan dengan media gambar kartun dan juga dengan pemahaman konsep. Bisa dilihat di tabel di sini. Pembahasan yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Di sini ada pendekatan penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen, dengan bentuknya yaitu adalah quasi eksperimen atau eksperimen semu dengan bentuk only post-test control group design. Metode eksperimen ini itu secara penuh memungkinkan peneliti untuk melakukan pengontrolan secara penuh terhadap variabel dan kondisi eksperimen. Di sini terdapat 2 kelas, yaitu kelas eksperimen sebagai kelas 4A dan kelas kontrol sebagai kelas 4B dengan perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan media gambar kartun, dan kelas kontrol diberi perlakuan hanya menggunakan metode ceramah atau konvensional. Selanjutnya yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Di sini tempatnya itu di MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang, dan waktunya itu pada tanggal 10 Februari 2020 sampai 10 Maret 2020. Selanjutnya ada populasi penelitian. Di sini seluruh populasinya itu seluruh siswa kelas 4 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang, kelas 4A dan kelas 4B. Kelas 4A berjumlah 27 siswa dan kelas B berjumlah 28 siswa. Selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini saya menggunakan 2 variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Di sini variabel terikatnya itu adalah pemahaman konsep, dan variabel bebasnya itu ada media gambar kartun. Dengan masing-masing mempunyai indikator tersendiri. Yang variabel bebas indikatornya itu mencakup kemampuan peserta didik dalam memahami materi melalui media pembelajaran gambar kartun. Yang kedua ada ketetapan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal evaluasi. Yang ketiga ada kemampuan peserta didik dalam memahami suatu gambar kartun. Yang kedua variabel terikat, indikatornya sebagai berikut. Siswa dapat menyebutkan nama rumah adat dan pakaian adat melalui gambar. Siswa dapat memasangkan kartu yang berisi tentang nama-nama dan asal rumah adat dan pakaian adat, serta siswa juga dapat menceritakan soal daerah asal rumah adat dan pakaian adat dengan cara melihat gambar. Terus ada siswa dapat menuliskan cara melestarikan rumah adat dan pakaian adat, dan siswa juga bisa mengerjakan soal-soal evaluasi. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 4 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama ada tes, ada observasi, ada wawancara, dan ada dokumentasi. Yang pada pengumpulan data tes sebelumnya saya membuat instrumen, dan instrumen tersebut disebarkan kepada responden. Saya menyebarkan instrumen soal uji coba tersebut di kelas 5 MI Miftahul Akhlaqiyah. Langkah awal yang dapat saya lakukan untuk uji coba instrumen adalah saya mengukurnya dengan alat yang digunakan dalam uji coba instrumen, yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Dan dari butir soal yang diujikan itu sebanyak 35 soal atau nomor, dan setelah 35 butir soal tersebut diujikan validitas, ternyata hanya terdapat 20 soal yang valid, dan soal yang tidak valid atau yang tidak digunakan itu akan dibuang atau tidak akan digunakan. Soal yang valid itu 21, dan soal yang akan digunakan untuk menjadi tes yaitu ada 20 soal. Dan setelah itu akan diujikan reliable, daya tingkat kesukaran, dan serta daya pembeda. Selanjutnya ada teknik analisis data. Ya, teknik analisis data yang saya gunakan itu ada 3, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak, dan sedangkan uji homogenitas itu untuk mengetahui ada varian yang homogen atau tidak, dan yang ketiga yaitu uji hipotesis, yaitu untuk membedakan uji rata-rata dari nilai yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang hasil data yang saya teliti. Di sini hasil data yang saya teliti itu diperoleh dari post-test di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Itu masing-masing nilainya itu rata-ratanya itu berbeda. Pada kelas eksperimen yang berbasis menggunakan media gambar kartun itu
mempunyai nilai 77,22, sedangkan nilai rata-rata pada kelas kontrol yaitu 62,50 dengan media konvensional atau metode ceramah atau hanya metode konvensional. Selanjutnya yaitu diuji normalitaskan. Saya di sini menggunakan uji normalitas dengan bantuan SPSS 22 dengan rumus Shapiro-Wilk. Di sini hasil penelitian saya yang uji normalitas itu saya jika taraf signifikannya itu adalah 0,05 atau 5%, dan berdasarkan perhitungan data saya yaitu ada kelas post-test kelas eksperimen itu nilainya 0,147 dan nilai post-test kelas kontrol itu 0,079, yang berarti bahwa hal ini itu menunjukkan bahwa post-test kelas eksperimen itu lebih dari taraf signifikan 0,05 dan juga post-test kelas kontrol 0,079 itu lebih besar dari taraf signifikan 0,05, yang artinya bahwa bisa kita bilang bahwa data tersebut itu berdistribusi normal. Yang kedua yaitu ada uji homogenitas. Di sini untuk mengetahui apakah data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak, atau mempunyai varian yang berbeda. Di sini saya biasa menggunakan bantuan SPSS dengan rumus uji Levene dengan menggunakan taraf signifikan yaitu 0,05 atau 5%. Di sini hasil dari perhitungan uji homogenitas saya yang menggunakan SPSS ditunjukkan dengan nilai Bassett of mean yaitu 5,261 dengan p-value yaitu signifikan sebesar 0,26. Karena nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen berasal dari populasi-populasi yang sama atau mempunyai varian-varian yang sama, atau kedua kelas tersebut bisa dibilang homogen. Yang selanjutnya itu ada uji hipotesis. Di sini uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata masing-masing kelas, nilai kelas eksperimen yang menerapkan dengan media gambar kartun dan juga kelas kontrol yang menerapkan dengan menggunakan metode ceramah. Hasil dari uji hipotesis yaitu nilai p-value dibagi 2. Di sini saya menggunakan uji hipotesis satu pihak, maksud saya. Karena p-value itu 0,00 sedangkan taraf signifikannya itu 0,05, maka berarti 0,00 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep IPS pada siswa menggunakan media gambar kartun lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan metode ceramah atau konvensional. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Di sini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang, dapat saya simpulkan bahwa pemahaman konsep siswa yang menggunakan media gambar kartun itu lebih baik daripada siswa yang menggunakan metode konvensional atau ceramah. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing nilai rata-rata dari post-test. Di kelas eksperimen mendapatkan rata-rata sebesar 77,22, sedangkan di kelas kontrol mendapatkan nilai rata-rata 62,50. Perbedaan ini juga diperkuat dengan uji T atau uji Independent Sample T-Test, yaitu dengan hasil p-value yaitu 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep pada siswa yang menggunakan pembelajaran menggunakan media gambar kartun itu lebih baik daripada siswa yang hanya menggunakan metode ceramah atau konvensional. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.